teman-teman geografi, hari ini kita bertemu dengan materi hujan atau presipitasi untuk geografi kelas 10 SMA semester genap. Selamat belajar. Nah, kita bahas dulu pengertian hujan. Hujan itu adalah peristiwa turunnya butir-butir air dari langit ke permukaan bumi akibat sebuah peristiwa, yaitu kondensasi. Hujan diukur sebagai tinggi air yang jatuh di permukaan bumi yang datar dalam periode waktu tertentu. Jenis-jenis hujan berdasarkan penyebab. Yang pertama ada hujan zenital atau hujan zenital tropis, juga dikenal dengan hujan naik ekuatorial. Hujan ini terjadi di sore hari setelah pemanasan maksimum pukul 14 sampai 15. Nah, biasanya di daerah tropis mengalami hujan ini 2 kali dalam 1 tahun. Yang kedua ada hujan orografis. Kata orografis tidak terlepas dari pegunungan, yaitu karena naiknya udara yang mengandung uap air ke atas menyebabkan terjadinya penurunan suhu di atas gunung dan kemudian terkondensasi hingga menyebabkan terjadinya hujan orografis. Ketika udara yang syarat akan kelembaban bertemu dengan pegunungan, udara dipaksa untuk naik, kemudian mendingin pada ketinggian yang lebih tinggi, dan mengembun air yang keluar dari udara sehingga menciptakan hujan. Jika suhu menjadi cukup dingin, biasanya hujan akan turun menyerupai salju. Ketiga, ada jenis hujan frontal. Hujan ini terjadi akibat dari pertemuan massa udara dingin dan udara hangat yang kita kenal dengan istilah front. Pertemuan itu akan melahirkan turbulensi. Karena perbedaan massa udara inilah, maka terjadinya pendinginan secara mendadak, hingga terjadi kondensasi yang kemudian melahirkan hujan frontal. Yang keempat, ada hujan virga. Saat hujan yang jatuh ke bumi, namun menguap sebelum mencapai daratan. Ini adalah salah satu penjenuhan udara. Jadi, ketika ada hujan yang jatuh ke permukaan bumi, namun tidak sampai ke permukaan bumi. Nah, hujan ini menguap karena terjadinya penguapan yang tinggi. Yang kelima, ada hujan muson. Kombinasi panas matahari dan rotasi bumi menciptakan pita angin timur pada 30 derajat lintang utara dan lintang selatan. Angin ini bertiup sepanjang tahun, tetapi berubah arah seiring bergantinya musim. Pergeseran musiman ini disebabkan hujan muson yang jatuh di India, Asia Tenggara, dan tempat lainnya. Hujan ini akan sering turun karena angin berhembus selama 6 bulan, sehingga membuat negara Australia yang melewati samudra luas sehingga menciptakan banyak uap air yang nantinya akan menjadi hujan. Yang keenam, ada hujan buatan. Hujan buatan merupakan hujan yang terjadi karena campur tangan manusia dalam prosesnya. Manusia memanipulasi keadaan fisik pada atmosfer di suatu daerah. Lebih tepatnya, manusia memanfaatkan proses tumbukan dan penggabungan awan, atau ice nucleation. Hujan buatan yang turun biasanya lebih sedikit dibandingkan hujan alami. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana pola umum tipe hujan di pola hujan monsun. Tipe monsun. Wilayahnya memiliki perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Tipe curah hujan yang bersifat unimodial
satu puncak musim hujan. Nah, Desember, Januari, Februari atau DJF, musim hujan Juni, Juli, Agustus atau JJA, musim kemarau. Seperti wilayahnya ada di Sumatera di bagian timur dan selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi Selatan bagian pantai barat, Sulawesi Tenggara bagian barat, Pulau Buton, Sulawesi Utara, Maluku bagian selatan, Papua bagian pantai utara, dan Merauke. Untuk grafiknya, dapat teman-teman lihat pada gambar. Nah, itu adalah gambaran grafik pola hujan monsun. Selanjutnya, pola hujan ekuatorial. Wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan bimodial dengan 2 puncak musim hujan maksimum dan hampir sepanjang tahun masuk dalam kriteria musim hujan. Pola ekuatorial ini dicirikan oleh tipe curah hujan dengan bentuk bimodial atau 2 puncak hujan, yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober, atau pada saat terjadi equinox. Nah, seperti di wilayah Sumatera bagian barat, Kalimantan bagian utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua bagian tengah. Yang ketiga, ada pola hujan lokal. Wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan, kebalikan dengan monsun. Pola lokal dicirikan oleh bentuk pola hujan unimodial, yaitu 1 puncak hujan, tetapi bentuknya berlawanan dengan tipe monsun. Seperti di wilayah Parigi, Palu, Kepulauan Banggai, Buru bagian selatan, Ambon, Sulawesi Selatan bagian pantai timur. Yang keempat, ada pola hujan multipattern, yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan hampir merata tiap bulan. Tidak ada puncak hujan dan kemarau yang signifikan, seperti di wilayah Kota Palu, Morowali Utara, Asmat, Mimika, dan Kerinci. Nah, begini gambaran grafiknya. Sebenarnya apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi curah hujan? Nah, di sini yang pertama ada garis lintang, di mana daerah curah hujan terbanyak itu biasanya di lintang rendah atau garis khatulistiwa. Semakin jauh suatu tempat dengan khatulistiwa, maka curah hujannya semakin sedikit. Yang kedua ada luas daratan. Daerah yang luas membuat curah hujan di daerah tersebut menjadi sedikit. Deretan pegunungan. Apabila awan sampai menjumpai deretan gunung, maka awan akan terus naik dan belum berhenti sebelum mampu melewati gunung. Dengan demikian, daerah yang berada di sekitar pegunungan akan memiliki curah hujan rendah. Selanjutnya ada jarak dari sumber air. Nah, sumber air itu merupakan sumber penguapan. Semakin dekat suatu tempat dengan laut, maka curah hujan semakin tinggi. Ada juga perbedaan suhu tanah dan perairan. Apabila suhu atau daratan lebih tinggi daripada perairan, maka hujan akan sering terjadi di perairan. Tinggi tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka tempat tersebut memiliki curah hujan yang rendah. Sebaliknya, semakin rendah suatu tempat, maka curah hujannya semakin banyak. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.